Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Minta tolong di komen ini udah dengar belum suara saya? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini sharingnya mendadak ya. Saya juga nggak sempat bikin tutorial, mohon maaf. Saya mau jawab pertanyaan teman-teman yang masuk ini apa namanya? Mas, saya bingung menentukan apa ya media iklan yang paling pas. Media iklan yang paling pas saya apa namanya? Saya nggak bisa langsung menentukan yang paling pas adalah Facebook, itu nggak bisa. Karena kita apa namanya? Kita semua beda kemampuan. Ada yang memang ahlinya di Facebook, ada yang memang ahlinya di Instagram. Jadi saya nggak bisa menentukan yang pas itu yang ini, itu nggak bisa. Jadi saya harus gali dulu. Saya harus tahu dulu ceritanya. Anda jualan apa? Anda jualnya ngecer atau grosir? Anda jualannya lokal atau nasional atau luar pulau atau cuman di lingkup rumah Anda aja? Itu harus saya ketahui dulu ceritanya. Jadi saya mau jawab dulu. Media yang paling pas itu jawabannya nggak ada. Loh, kok bisa, Mas? Ya karena memang harus diuji coba, harus diposting dulu dimanapun media iklan yang pas. Itu maksudnya media yang Anda bisa jalankan dengan konsisten, kemudian bisa mendatangkan banyak respon. Nah, itu yang paling pas. Jadi jangan terpaku pada Facebooknya, jangan terpaku pada Instagramnya, jangan terpaku pada akun marketplace-nya. Karena sebenarnya media iklan yang pas itu adalah media iklan yang benar-benar mendatangkan calon pembeli yang banyak. Jadi media iklan yang pas itu yang banyak mendatangkan calon pembeli. Nah, dan akhirnya kita konversi menjadi closing atau terjadi penjualan. Jadi bukan terpaku pada Facebooknya, bukan terpaku pada Instagramnya, Google-nya, bukan. Tapi terpaku pada banyak mendatangkan calon pembeli, itu media iklan yang pas. Nah, untuk banyak mendatangkan banyak calon pembeli, Anda harus rajin ngiklan dong. Ya nggak bisa malas ngiklan terus dapat lead yang banyak, itu nggak bisa. Intinya ya Anda mampu di mana ya silahkan konsisten, itu dia. Jadi selalu ingat kuncinya adalah fokus dan konsisten. Kemudian pasar di dunia online itu ada 4, teman-teman. Kalau kata guru saya, pasar di dunia online ada 4. Yang satu mesin pencari, yang satu itu mesin pencari seperti Google misalkan ya. Kalau kita kan untuk saat ini kan yang lebih banyak dipakai kan Google ya. Jadi kita fokus di situ. Kalau misalkan Anda mau fokus yang pasar pertama ya, pasar kedua bisa pakai sosial media. Sosial media ini banyak ya, termasuk juga WA, termasuk juga Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Maaf ini saya sambil nyontek ini, nggak apa-apa tapi saya share sekalian nanti. Maaf ini nggak ada editan jadi langsung ya. Jadi mohon maaf sharingnya mendadak, jadi apa namanya nggak sempat ngedit. Berikutnya marketplace. Marketplace ini termasuk juga Facebook Marketplace. Marketplace ini banyak, Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya itu. Marketplace itu banyak. Terus berikutnya forum. Keempat ya. Forum itu ibaratnya kolam. Forum itu grup jual beli, grup WA, grup Facebook. Terus kalau dulu Anda masih menangin apa namanya? Kaskus dan lain sebagainya. Itu namanya grup. Jadi pasar di dunia online itu ada 4. Facebook, mohon maaf, Google atau mesin pencari, 2 sosial media, 3 marketplace, yang keempat forum. Jadi saya nggak bisa apa namanya, nggak bisa menentukan yang paling bagus yang mana, nggak bisa. Jadi saya gali dulu Anda jualannya apa, terus Anda jualnya grosir atau ecer, terus Anda produknya itu banyak model atau satu model. Nah itu lain lagi teman-teman. Kalau banyak model, maksudnya seperti fashion, kosmetik, terus aksesoris, itu kan banyak model. Nah, itu kalau misalkan Anda pakai Google, Anda pakai SEO itu lama. Maksudnya kurang pas. Karena kenapa? Karena kalau kita main di Google, itu kan efeknya kalau kata guru saya sekitar 3 bulan. Nah, secara 3 bulan itu, nah kita kan secara fashion kan banyak model ya. Jadi iklan kita belum optimal, tahu-tahu model fashionnya udah ganti atau suppliernya udah launching produk maksudnya supplier Anda udah ganti model. Nah, atau penjahit Anda sudah nggak produksi merek itu. Nah, kan repot. Kalau Anda misalkan pakai Google untuk menjual fashion, itu kurang pas kalau sepengetahuan saya ya atau sepengalaman saya, karena memang kalau misalkan ada beda pendapat mohon maaf karena kan mungkin keterbatasan ilmu saya ya. Jadi misalkan
saya harus tahu dulu, misalkan kalau ada teman-teman yang nanya, media yang paling pas itu apa? Nah, saya nggak bisa jawab secara langsung, tapi saya harus tahu dulu ceritanya teman-teman. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, Anda jualnya grosir atau ecer? Gitu ya, Anda jualnya grosir atau ecer? Nah, yang kedua, modelnya banyak atau sedikit? Nah, kalau modelnya banyak, silakan pakai sosial media sama marketplace. Kalau modelnya banyak, Anda pakai sosial media atau marketplace. Kalau modelnya banyak, tapi kalau modelnya sedikit, Anda pakai Google atau mesin pencari. Ya berhubung yang booming sekarang Google, ya Anda pakai Google. Kemudian berikutnya, ya grosir atau ecer. Kalau grosir, saya sarankan mending pakai Google, pasarnya Google, di segmennya Google maksudnya. Tapi kalau ngecer, saya sarankan pakai marketplace sama sosial media, sama forum. Karena rata-rata yang berkumpul di sosial media atau berkumpul di forum itu rata-rata end user atau pembeli terakhir atau konsumen langsung. Dan konsumen langsung nggak mungkin beli grosir. Konsumen langsung nggak mungkin beli grosir. Ya mungkin sih kalau misalkan dia puas terus dia mau jualan, itu mungkin mau jadi reseller ya. Tapi rata-rata misalkan pengguna sosial media dan pengguna marketplace itu adalah end user atau misalkan atau konsumen langsung. Kalau Anda belum tahu, maaf kalau bahasanya kurang kurang pas ya. Jadi misalkan kalau Anda jualan yang ecer, Anda pakai sosial media dan marketplace. Tapi kalau jualannya grosir, Anda pakai Google. Oke, atau mesin pencari yang lain ya. Lah Google itu apa Mas? Maksudnya Google itu media yang bisa masuk halaman satu Google. Misalkan Google Business, WordPress, Blogspot, website. Nah website kalau mampu ya, kalau belum mampu ya pakai gratisan. Terus kalau pernah saya ajarkan di tutorial itu misalkan yang YouTube, terus dan lain sebagainya ya. Yang paling gampang itu Google Business sama blog. Itu. Kemudian ya, intinya seperti itu. Mohon maaf kalau bahasanya kurang pas. Terus berikutnya ya, kalau jawabannya apa? Maksudnya jawabannya yang media iklan yang paling pas itu apa? Nggak ada. Media iklan yang paling pas adalah media yang paling banyak mendatangkan calon pembeli. Bukan terpaku pada Facebook Ads-nya, bukan terpaku pada akun berbayar atau gratisan. Intinya adalah media yang paling pas atau target pasar yang paling pas adalah media yang paling pas adalah media iklan yang media yang paling banyak mendatangkan calon pembeli. Nah, ini namanya ini perlu yang namanya konsisten atau rajin iklan. Dulu misalkan waktu zamannya BBM ya. Zamannya BBM dulu ada yang dijuluki sampai Ratu BBM. Apakah dia main selain BBM saya juga nggak tahu ya. Yang jelas yang saya tahu beliaunya itu ya hanya ngurusin BBM tok. Jualannya banyak, trafficnya maksudnya calon pembelinya banyak datang dari BBM. Karena kenapa? Karena memang beliau konsisten di situ. Nah begitu. Jadi kalau jawaban saya media iklan yang paling pas itu nggak ada. Yang ada adalah target iklan yang Anda jalankan dengan konsisten sehingga itu bisa mendatangkan banyak calon pembeli. Apakah WordPress paling bagus? Enggak juga. Apakah YouTube paling bagus? Enggak juga. Apakah Instagram dan Facebook itu paling bagus? Enggak juga. Jadi media iklan yang paling bagus adalah media iklan yang banyak mendatangkan calon pembeli. Bukan berarti terpaku pada akun Shopee-nya, bukan terpaku pada akun Bukalapaknya. Tapi kalau Anda mau konsisten di situ silakan. Kalau saya pribadi, karena saya yang jualnya juga nggak ngecer, saya yang jualnya juga banyaknya modelnya nggak banyak, saya cenderung pakai pasarnya Google. Seperti saya bahas di awal tadi, pasar di dunia online itu ada 4, ada Google, sosial media, marketplace sama forum. Karena saya cenderung grosir dan modelnya nggak banyak, saya cenderung pakai Google. Google ini apa? Google ini Google Business, terus blog, terus website, terus apa lagi? Ya segala sesuatu yang bisa masuk halaman satu Google. Tapi kalau misalkan produk Anda lain, misalkan modelnya banyak, kayak misalkan Anda jualan kosmetik dan lain sebagainya, Google kurang pas. Anda jualan fashion, Anda jualan makanan dan lain sebagainya, itu Google kurang pas. Karena kenapa? Karena kalau Google itu kan ngefeknya agak lama, mohon maaf kan harus sabar memang. Blognya harus untuk blog atau WordPress di halaman 1 itu butuh 2-3 bulan. Ya bisa sih 2-3 hari atau 1 mingguan bisa, cuman untuk kata kunci yang agak tinggi persaingannya itu butuh 3-4 bulanan.
kalau kata guru saya seperti itu. Jadi kalau misalkan media iklan yang paling pas itu apa, saya jawab nggak ada. Saya tanya dulu, Anda konsisten di mana itu lah. Anda jualannya grosir atau ngecer, Anda jualannya modelnya banyak atau sedikit. Nah, itu nanti baru bisa kita tarik kesimpulan media yang plus itu apa, dan Anda konsisten di situ. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah harus fokus dan konsisten. Harus fokus dan konsisten. Apapun produk Anda, apapun media iklan Anda, harus fokus dan konsisten. Kalau pertanyaan lagi misalkan media iklan yang paling pas itu apa? Media iklan yang paling pas adalah media iklan yang banyak mendatangkan calon pembeli. Dan akhirnya calon pembeli itu beli ke kita karena closing atau karena itu. Nah, caranya menentukan gimana ya, Anda konsisten dulu, ngiklan dulu di Facebook dulu, di Instagram dulu, di mana dulu, yang penting Anda konsisten dulu, nanti sambil dievaluasi. Evaluasi gimana Mas? Evaluasi itu gini, evaluasi itu apa ya, live-nya disambung, mohon maaf kalau yang itu maaf, saya nggak bisa ngedit jadi saya live aja ya, nanti saya share juga di YouTube, nanti saya linknya saya share juga nanti. Jadi gini, jadi saya nggak bisa menentukan target pas, nggak bisa menjawab langsung media yang pas itu apa, tetapi kesimpulannya adalah media yang paling pas adalah media yang paling banyak mendatangkan calon pembeli. Nah, untuk bisa mendatangkan banyak calon pembeli, Anda harus rajin posting atau rajin iklan. Nah, Anda mampunya di mana ya silakan. Tapi kalau misalkan ya belum konsisten ya nggak bisa. Jadi harus istiqomah dulu, harus konsisten dulu. Nah, nanti calon pembeli kan banyak datang. Nanti Anda evaluasi, nanti datangnya lewat mana paling banyak. Kalau misalkan datangnya lewat Google ya Anda istiqomah di situ aja. Sampai kapan ya, sampai banyak yang beli, sampai punya banyak langganan. Kalau punya banyak langganan nanti kan kita bisa olah, maksudnya apa, kalau kita bisa punya banyak langganan nanti para pembeli kita nanti kita buatin grup WA. Jadi kalau kita punya produk baru tinggal upload di grup WA itu, terus kan agen kita ada di situ semua tuh, terus kita buatin grup Telegram atau apalah, yang penting inti dasarnya adalah sekarang kita fokus jualan dulu, fokus jualan full, istiqomah. Anda mampu di mana silakan jualan di situ. Nah, jadi nggak terpaku pada media iklannya, tetapi terpaku pada konsistennya. Jadi saya nggak bisa menjawab media iklan yang paling pas itu apa, karena memang kembali kita sendiri. Kalau kita nggak konsisten ya nggak bisa. Kalau nggak kita karena kalau saya menjawab misalkan media yang paling pas itu adalah Facebook, nah sedangkan Anda nggak mampu Facebook ya kan nggak bisa. Maksudnya Anda harus konsisten dulu, baru dievaluasi. Nah, kalau ada pertanyaan silakan di komen aja, tapi akan saya jawab di video yang berikutnya. Mohon maaf, ini saya cukupkan dulu. Semoga bermanfaat, semoga bisnis Anda tambah lancar, tambah sukses, tambah berkah. Semoga kita selalu bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Maaf ini dadakan sharingnya.